Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai materi tentang peningkatan kerjasama melalui kewenangan, kerjasama tim, dan komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Ayu Ramadhani, Afdalul Fikri, Anja Saputra, Maulia Bajan, Riyahan Yudra, Widna Rahmah Fitri, dan saya sendiri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdalul Fikri. Saya akan menjabarkan tentang kinerja karyawan. Kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. Tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Sebagai hasilnya, karyawan akan ditentukan tingkat kemampuannya. Tingkat kemampuannya bermacam-macam tingkatannya. Kinerja karyawan terbagi atas 3, yaitu kinerja tinggi, kinerja menengah, dan kinerja rendah. Dan dikelompokkan juga menjadi kinerja berdasarkan target yang tinggi, target menengah, target yang rendah, atau di bawah target. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman-teman. Dengan menyingkat waktu, saya akan bacakan syarat kinerja yang baik. Yang pertama, tolak ukur yang baik haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya. Yang kedua, tolak ukur yang baik harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka. Yang ketiga, tolak ukur yang baik harus sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan. Yang keempat, tolak ukur yang baik harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi kerja. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja satu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memberikan masukan untuk mengatasi masalah perusahaan yang ada. Dengan melalui evaluasi, kita dapat melakukan perbaikan untuk program atau kegiatan di masa yang akan datang. Tim, satu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kerja sama tim. Cara paling efektif untuk bisa menyatukan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk mencapai tujuan perusahaan dengan hasil yang lebih baik. Komunikasi, proses penyampaian sebuah pesan dalam bentuk atau cara penyampaian yang bisa disesuaikan sehingga makna dari pesan tersebut dapat diterima sehingga terjadi pertukaran pesan verbal maupun nonverbal. Dan hasil dari 51 komunikasi yang telah dilakukan memungkinkan untuk mengubah tingkah laku seseorang atau perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Contoh kasus, suatu siang di perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Teguh, seorang customer service di salah satu bank swasta, tersenyum cerah bersama Ramadan, temannya bekerja.
Seperti biasa, bulan-bulan ini manajemen melakukan performance appraisal. Kami baru saja dipanggil untuk itu. Dinilai kinerja kami. Terang teguh diiakan Ramadan yang juga terlihat bersahaja. Menurut kedua karyawan itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, seusai mereka dinilai kinerjanya, bonus sedikitnya 2 kali gaji pokok dan promosi jabatan menanti mereka di akhir tahun. Malahan, saya pernah mendapat 3 kali gaji. Lanjut Ramadan. Apa yang tengah dialami keduanya bisa juga sedang dialami oleh banyak karyawan lain. Mengingat menjelang akhir tahun biasanya para perusahaan melakukan penilaian terhadap kinerja para karyawannya. Dan pada akhirnya miliaran rupiah bakal digelontorkan sebagai bentuk kompensasi dari baiknya kinerja mereka. Tapi pertanyaannya, sekarang apakah performance appraisal atau penilaian kerja yang dibilang Teguh dan Ramadan selalu berujung pada pemberian bonus dan promosi jabatan? Managing Director Multitalent Indonesia, Irwan Ray, menyatakan bahwa peran sistem performance management dalam hal ini performance appraisal demikian penting di dalam organisasi dan merupakan alat utama dari perusahaan untuk mencapai tujuannya. Performance management dapat dilihat sebagai kompas maupun rapor perusahaan beserta proses pengelolaannya. Rapor yang efektif akan memperlihatkan dengan jelas apa yang perlu dicapai oleh pegawainya. Rapor yang dikelola dengan baik juga akan membantu pegawai untuk fokus melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan utama organisasi. Oleh karena itu, relatif gaji di kita ini ada yang dapatnya lebih besar sekian puluh, ada THR, tunjangan pendidikan, tunjangan puasa. Artinya begini, ada yang pasti gaji itu 13, tapi kalau kita lagi ada rezeki, ada tambahan lah, misalnya pendidikan. Pada saat anak masuk sekolah, ada bantuan, yang pasti itu 13, sisanya kondisional dan tergantung pencapaian masing-masing. Ujar Glenn diplomatis. Baiklah teman-teman, sekian hasil dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.